Sobat Gambiran, selamat datang di podcast Suntik seputar informasi kesehatan RSUD Gambiran, Kota Kediri bersama saya Apoteker Anggun Nurul Solihah. Hari ini kita akan kupas tuntas rasa penasaran kita tentang pelayanan obat di farmasi RSUD Gambiran, Kota Kediri yang katanya itu lama. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mari kita kenali prosesnya bersama narasumber kita, Apoteker Lina Esteri Magister Science yang saat ini sebagai Koordinator Depo Farmasi Rawajalan RSUD Gambiran, Kota Kediri. Selamat pagi Bu Lina. Pagi. Ya, apa kabar hari ini Bu Lina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu Bu untuk Sobat Gambiran yang ada di rumah? Halo Sobat Gambiran, perkenalkan saya Lina Estari. Di sini saya sebagai Koordinator Depo Farmasi Rawat Jalan RSUD Gambiran, Kota Kediri. Bu Lina, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Sobat Gambiran di media sosial RSUD Gambiran, Kota Kediri dan juga di call center kami. Baik Bu, ini untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat antri obat itu lama? Apakah menyiapkan obat itu harus lama? Dan ada standarnya tidak sih untuk penyiapan obat itu sendiri? Baik Mbak Anggun, akan saya jawab. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan obat itu antri lama gitu ya. Jadi yang pertama perlu dipahami bahwa farmasi ini menjadi zona terakhir berkumpulnya pasien sebelum mereka pulang. Maksud saya di sini adalah kita ada 17 poli di sini. 17 poliklinik itu semuanya meresepkan dan semuanya masuk ke farmasi. Seharinya itu sekitar 500 sampai 800 resep. Dan itu masuk semua ke kami di jam yang hampir sama. Jadi antara jam 9 sampai jam 12 itu banyak-banyaknya resep yang masuk ke kami gitu ya. Jadi bisa dipastikan di situ ada antrean karena kecepatan pengerjaan itu tidak sebanding dengan banyaknya resep yang masuk. Seperti itu. Kemudian kalau dilihat juga dari alur pengerjaannya di farmasi sendiri tidak hanya kita menyiapkan obat kemudian diserahkan, enggak ya. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu. Contohnya aja ya, jadi resep itu pertama kali masuk itu kita akan melakukan telaah resep. Telaah resep ini adalah pengecekan. Jadi misalnya untuk pasien BPJS nih, BPJS kronis gitu ya, yang ngambil obat per 30 hari. Nah itu harus kita pastikan apakah beliau memang sudah waktunya ambil obat atau belum gitu. Karena nanti kalau memang belum waktunya ambil obat, kita layani itu nanti tidak terklaim gitu. Kemudian yang kedua tentang ini restriksi Fornas ya. Jadi untuk pasien BPJS itu ada yang namanya formularium nasional. Di situ obat-obat yang memang digunakan khusus untuk BPJS ya. Jadi kita harus melihat di situ apakah obatnya ini masuk ke Fornas atau tidak, seperti itu. Kemudian ada juga obat-obat yang harus ada hasil lab tertentu. Nah itu kita juga harus pastikan apakah beliau punya hasil lab yang seperti dimaksud, seperti itu. Itu untuk telah administratif. Kemudian untuk telah farmaseutik sama telah klinis itu juga kita lakukan. Jadi resep itu tidak serta-merta kita layani ya, harus kita telaah dulu. Contoh lagi telaahnya adalah kita pastikan ketersediaan. Jadi misalnya apakah obat ini tersedia di depo kami gitu. Kalau misalnya tidak tersedia di depo kami, ya kita harus cari di depo lain dulu. Nanti kalau tidak ada di depo lain, baru kita konsultasi sama dokternya atau mungkin ke bagian pengadaan. Seperti itu baru telaah Mbak. Nah nanti setelah telaah ini selesai, kalau misalnya ada sesuatu, kita harus konsultasikan dulu. Kalau tidak ada sesuatu berarti kita kerjakan resepnya. Dalam pengerjaan ini termasuk juga proses meracik ya. Proses meracik ini butuh waktu yang agak lama juga. Seperti itu, apalagi ada antrian seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengemasan. Di pengemasan ini kita sudah menggunakan ini ya rekam medis elektronik ya. Jadi sudah ada etiket yang tinggal tempel. Cuman kadang-kadang itu terlalu kecil hurufnya. Jadi perlu kita tebali yang sebelum makan yang mana, yang sudah makan yang mana. Seperti itu. Kemudian baru kita lakukan telaah obat. Nah, telaah obat ini adalah proses ketika apoteker mengecek pekerjaan dari teman-teman TTK. Jadi apakah pekerjaannya sudah betul gitu ya, apakah obatnya diambilkan sesuai dengan resep,
apakah etiketnya ini dikerjakan sesuai dengan resep juga. Aturan pakai misalnya di resep 2x1, ternyata dikasih di etiket misalkan 3x1. Lah ini kan harus kita benarkan dulu seperti itu. Jadi ada proses pengecekan. Kemudian kalau sudah selesai proses pengecekan ini, baru kita serahkan ke pasien disertai dengan edukasi yang biasa kita sebut dengan KIE. Mungkin itu Mbak Anggun. Wah, ternyata prosesnya itu sangat panjang sekali ya Bu Lina ya. Nah gitu ya Sobat Gambiran, ternyata proses untuk penyerahan obat itu sangat panjang sekali. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Lina. Nah kalau standarnya sendiri itu gimana Bu Lina? Standar untuk penyerahan obat yang waktunya itu? Sebenarnya ada standarnya Mbak Anggun. Jadi standar itu sepertinya untuk satu resep itu sangat mungkin kita lakukan. Jadi untuk resep racikan kurang dari 60 menit, kemudian resep non racikan kurang dari 30 menit. Kalau satu resep, dua resep sangat mungkin kita lakukan. Tetapi ya itu tadi, karena ada peak time yang resepnya langsung semuanya masuk, banyak numpuk itu tadi. Jadi ya kita berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin. Oh ya, berarti karena ada peak time-nya tadi itu Bu ya, yang 500 sampai 800 resep per hari gitu. Nah, berarti dari farmasi sendiri itu apa langkah-langkah yang dilakukan Bu untuk mempercepat antrian obat tersebut dan ketika ada peak time-nya seperti itu? Jadi sebenarnya langkah-langkah antisipasi itu sudah kita pikirkan dari jauh-jauh hari Mbak Anggun ya. Ya seperti contohnya kita sudah membagi depo menjadi dua. Ada depo Rawat Jalan 1 sama depo Rawat Jalan 2. Di mana depo Rawat Jalan 1 itu melayani poliklinik yang dari lantai 1, kemudian yang depo Rawat Jalan 2 itu melayani poliklinik yang di lantai 2. Kemudian langkah yang kedua, kita itu membagi nomor antrian di tiap depo itu menjadi 3. Jadi ada 3 nomor antrian A, B, C. Yang antrian A ini racikan, kemudian yang B itu yang kronis, kemudian yang C itu yang non kronis. Tujuannya ini adalah agar semuanya tuh saling semuanya sama-sama jalannya gitu ya. Jadi antara yang racikan sama non racikan itu tidak saling menunggu. Coba kalau misalkan tidak dibagi, nanti yang racikan ini pasti akan komplain karena dia nomor sebelumnya dia sudah terlewatkan, dilewati berapa nomor baru dia jadi seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga itu Rumah Sakit Gambiran sudah menerapkan RME ya. Jadi ada rekam medis elektronik di mana resep juga termasuk di dalamnya. Jadi ini sangat mengurangi waktu untuk dokter menuliskan resep, kemudian mengurangi waktu farmasi untuk membaca resep, kemudian konsultasi apabila resepnya tidak terbaca, dan masalah-masalah yang terkait dengan pembacaan resep seperti itu. Kemudian langkah berikutnya di tiap pagi itu teman-teman kami TTK itu semuanya sudah menyiapkan obat kronis per paket. Jadi misalnya ada furosemid nih, satu paketnya 30 hari misalnya ya, 1 kali sehari 30 hari ya, kita paketin per 30 tablet seperti itu. Sudah kita masukkan klip, nanti tinggal ambil seperti itu. Itu sangat menghemat waktu juga. Kemudian langkah berikutnya ini terkait pemberian nomor antrian. Nah, nomor antrian ini alhamdulillahnya sudah dibantu oleh teman-teman dari poliklinik gitu ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman poliklinik sama teman-teman yang dari IT karena kita sudah difasilitasi pemberian nomor di poliklinik ini. Jadi pasien ketika keluar dari poliklinik itu dia sudah membawa nomor antriannya farmasi, karena begitu dokter sending resep ke farmasi itu petugas poliklinik sudah tahu nomor berapa antriannya di farmasi seperti itu. Jadi pasien tinggal di farmasi nanti nggak usah memberikan berkasnya, nggak usah nunggu nomor antrian, sudah ada nomor antriannya seperti itu. Kemudian kita juga punya ini Mbak, kita punya Siapri ya. Jadi Siapri ini adalah program pengantaran obat kalau misalnya ada pasien yang nggak mau nunggu gitu ya. Jadi ada program Siapri di mana program ini berbayar sih, cuman ada harga khususnya gitu. Jadi untuk pasien kita itu ada harga khususnya yang tidak terlalu mahal menurut saya gitu. Kemudian untuk stok sendiri kita pastikan ada gitu ya. Jadi stoknya tiap awal bulan itu apoteker sudah membuat perencanaan. Kita sudah minta gitu ya, kita sudah minta ke gudang farmasi di awal bulan. Harapannya agar semua obat itu ada. Jadi ketika nanti pengerjaan resep itu tidak perlu mencari-cari obat yang kosong, kemudian mencari-cari harus ambil dulu ke gudang kayak gitu kan, itu juga mengurangi waktu. Gitu Mbak Anggun.
Baik, berarti dari farmasi itu sudah menyiapkan langkah-langkah ya Bu ya untuk mempercepat antrian itu. Namun kalau semisal nih ada peak season-nya yang ketika pasiennya itu membludak gitu Bu. Nah dari farmasi itu antisipasinya apa? Kalau semisal antrinya itu masih lama, kemudian pasiennya juga banyak gitu, apa yang harus dilakukan oleh farmasi gitu? Jadi kalau misalnya memang ada waktu-waktu tertentu Mbak Anggun ya, kayak setelah libur yang panjang gitu, itu banyak sekali pasien dan itu memang kita tidak kuasa melayani. Nah, kita minta bantuan. Jadi kita bilang ke kepala instalasi, kalau misalkan depo rawat jalan 1 minta bantuan, nanti kepala instalasi akan mencarikan tenaga, mungkin dari gudang farmasi atau mungkin dari depo yang lain gitu. Oh gitu ya Bu ya. Nah tadi kan juga Bu Lina kan menyebutkan bahwa ada program layanan namanya si APRI gitu Bu. Terus berbayar tadi ya. Nah itu si APRI sendiri itu gimana sih Bu? Untuk bayarnya juga bagaimana untuk sistemnya? Jadi si APRI itu singkatan dari Sistem Pengantaran Obat Tanpa Antri. Nah itu adalah sistem kami yang bekerja sama dengan Grab. Jadi ada MOU gitu ya sebelumnya antara Rumah Sakit Gambiran dengan Grab, di mana program pengantaran ini hanya masih dilakukan di rawat jalan aja. Kemudian untuk harganya juga jadi mereka memberikan harga yang tidak terlalu mahal gitu ya, ada harga khusus di mana pasien dengan jarak pengantaran 0 sampai 5 km itu diberikan harga Rp8.000, kemudian 5 sampai 10 km diberikan harga Rp12.000. Kan harga yang tidak mahal ya menurut saya. Kemudian kalau misalnya lebih dari 10 km apakah masih bisa? Bisa, cuman mereka mendapatkan tarif yang berbeda. Jadi ada tarif namanya tarif instan. Mereka di luar tarif yang ini tadi, di luar tarif yang kesepakatan dengan RSUD Gambiran ini tadi. Wah berarti ada layanan antar obat gitu Bu ya dari RSUD Gambiran itu sendiri. Nah kalau misal pasiennya itu berkenannya untuk ditinggal dulu nanti sekitar jam 3 atau jam 2 diambil, itu boleh nggak sih Bu sebenarnya Bu? Ya, bisa ditinggal Mbak Anggun. Jadi obat ini bisa ditinggal asalkan diambil di hari H ya. Jadi diambil sebelum jam tutup depo. Di tiap depo sudah kami tempelkan jadwal buka depo yang sudah kami lebihkan 1,5 jam dari jam operasional rumah sakit gitu ya. Untuk hari Senin sampai hari Kamis kita buka sampai jam 4 sore. Kemudian untuk hari Jumat ini kita buka sampai jam 1 siang. Sedangkan hari Sabtu kita buka sampai jam 14.30, jam setengah 3 sore. Oh jadi begitu Bu ya, berarti bisa ditinggal kemudian diambil kembali. Nah tadi Bu Lina juga menyampaikan diambilnya harus hari H. Kira-kira kalau misal diambil besoknya atau 2 hari kemudian gitu, boleh nggak sih Bu? Kalau misal tidak boleh, kira-kira alasannya apa ya Bu ya? Jadi ini adalah kebijakan rumah sakit Mbak Anggun ya, yang menyebutkan bahwa obat harus diambil di hari H. Nah beberapa alasannya mungkin karena satu, obat ini kan diberikan untuk segera diminum ya, jadi bukan untuk ditunda-tunda gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk obat-obat tertentu seperti insulin misalnya, itu kalau ditinggal kita harus memasukkan kembali ke dalam kulkas, kemudian menandai ini punyanya siapa, kemudian besoknya kalau diambil kita harus telaah lagi, dimana proses ini sebenarnya sudah kita lakukan kemarin gitu. Dan kita juga hari ini dituntut untuk menyelesaikan secepat mungkin pekerjaan yang hari ini. Nah itu dari segi kami juga tidak efektif gitu. Kemudian sekarang sudah ada yang tadi program Siapri itu ya. Jadi kalau mungkin mau diambil besoknya, alangkah lebih baiknya menggunakan Siapri aja. Toh harganya juga nggak mahal. Kemudian tidak perlu lagi repot-repot mengambil lagi ke Rumah Sakit Gambiran. Seperti itu. Wah ternyata untuk kebijakan obat tidak boleh diambil di hari setelahnya itu memang untuk menjaga kualitas obat itu sendiri ya Bu ya. Oke baik gitu ya Sobat Gambiran, jadi bukan karena alasan apapun tapi ternyata alasannya itu juga untuk kebaikan pasien itu sendiri. Nah terima kasih Bu Lina karena semua pertanyaan sudah terjawab. Dan ternyata kita sudah tahu prosesnya ya untuk di pelayanan obat di farmasi ini cukup panjang dan juga butuh ketelitian, dan dari farmasi ternyata juga sudah mengupayakan yang terbaik untuk mempercepat pelayanan resep atau pelayanan obat di RSUD Gambiran Kota Kediri. Terima kasih Bu Lina telah memberikan informasi yang sangat detail terkait dengan pelayanan obat di RSUD Gambiran Kota Kediri. Dan bagi Sobat Gambiran yang apabila ada pertanyaan bisa menghubungi langsung ke media sosial RSUD Gambiran Kota Kediri atau bisa langsung ke call center kami di
081 137 710 008. Dan dari Bu Lina sendiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Gambiran kita semua yang ada di rumah. Baik Sobat Gambiran, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa Rumah Sakit Gambiran ini sudah menggunakan RME, jadi rekam medis elektronik, di mana pasien sudah tidak perlu mengumpulkan berkas ke farmasi. Kami sudah bisa melihat berkas Anda di sistem komputer, sehingga mohon langsung duduk mengantri. Untuk pengguna layanan Siapri, mohon diperhatikan ada 3 alur ya. Jadi yang pertama adalah resep akan kami cek dulu, karena ada beberapa obat yang memang tidak bisa disiaprikan. Contohnya adalah narkotika dan psikotropika, itu harus diterima sendiri oleh yang bersangkutan. Kemudian setelah itu apoteker akan memberikan KIE kepada pasien terkait obatnya, baru kemudian mendaftar ke booth Grab. Wah, terima kasih Bu Lina atas informasi dan waktu yang telah diberikan. Baik Sobat Gambiran, saya Anggun pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di acara Suntik di episode selanjutnya.